prosesnya belibet panjang sampai saya harus saya marah-marah ke customer service. Saya mau sedikit cerita pengalaman saya nih ya, murni pengalaman saya sendiri. Siapa tahu teman-teman juga mengalami seperti saya mengenai salah satu bukan pinjaman online ya, pembiayaan online. Pembiayaan online ini sih diawasi sama OJK, terdaftar lah ya, jadi ada pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Cuman yang saya sayangkan di sini, ketika saya sudah melunasi, di informasi debitur slip atau slip OJK itu masih muncul gitu. Cerita awalnya gini sih ya, kita awali aja ya, biar gamblang dari depan. Saya pesen lewat pesan online, belanja online gitu, belanja online pakai Shopee. Saya waktu itu coba pakai pembiayaan online. Di situ ada terus ada apa lagi gitu loh. Pas saya coba daftar, saya isi data, ternyata gagal terus gitu. nggak bisa, maksudnya datanya itu nggak tahu kenapa sih nggak di approve mungkin ya. Terus yang kedua saya pakai saya coba saya daftar, bikin akun, bisa. Nah akhirnya saya coba pakai pembayaran lewat. Nah di situ kan kalau pakai mau berapa bulan itu ada di situ, mau 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau nggak salah sih ya, 1 tahun itu ada di situ. Nah kemarin pas saya ambil barang dari Shopee itu saya ambil yang 3 bulan. Kalau nggak salah itu per tanggal 19 Desember kalau nggak salah yang kemarin itu 19 Desember saya ambil pembayaran pakai akun. Ternyata di ACC saya ambil yang 3 bulan. Pas angsuran pertama itu harusnya di bulan Januari mungkin ya. Sebentar saya lihat di ini aja. Sebenarnya sudah saya screenshot pembayaran pertama. Nah, saya pesen tanggal 19 Desember. Terus saya bayar, maksudnya saya angsur di bulan pertama itu di Desember itu juga di tanggal 24. Jadi 19 Desember saya pesan barang, tanggal 24 Desember saya bayar angsuran pertama. Nah berarti kan cuma selang berapa hari dari tanggal 19 ke tanggal 24. Berarti dari 19 Desember ke 24 cuma 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 hari ya. 5 hari saya bayar angsuran pertama. Kan harusnya angsuran itu di bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret, 3 bulan itu. Jadi di Desember tanggal 12 saya bayar. Terus yang kedua tanggal 14 Januari saya bayar. Kan harusnya di bulan Februari bayarnya yang kedua gitu kan, tapi tanggal 14 Januari sudah saya bayar. Terus
angsuran ketiga itu saya bayar di tanggal 3 Februari 3 Februari yang harusnya di bulan Maret. Berarti kan saya melunasi sebelum jatuh tempo kan. Berarti maju 1 bulan ya, kan Februari saya lunasi tanggal 3 Februari. Nah, kalau menurut yang setahu saya kalau update di Slick OJK itu per tanggal 15. Jadi masuk call 1 atau call 2 itu di tanggal 15-nya. Mungkin teman-teman yang kerja di perbankan mungkin lebih tahu ya. Saya cuma dapat info aja sih. Syukur-syukur salah gitu kan. Kalau memang bener ya alhamdulillah. Saya sempat minta BI checking, kalau dulu namanya BI checking, kalau sekarang kan informasi debitur atau IDEP, Slick OJK ya. Saya minta ke OJK, saya lihat hasil informasi debitur saya, ternyata di bulan Februari itu saya masih muncul call 1 sih, lancar. Call 1 itu mungkin ya teman-teman di perbankan lebih tahu ya, kalau call 1 itu lancar, call 2 mungkin kurang lancar atau apa, mungkin teman-teman di perbankan bisa dibantu di kolom komentar ya. Nah, kan saya ngelunasi di tanggal 3, harusnya kan tanggal 3 atau mungkin tanggal 4 mungkin kan langsung dilunasi ya, ditutup gitu akun saya ya. Mungkin perhitungan seperti apa saya kurang tahu, tapi kalau setahu saya kalau ada nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo, otomatis kan hari itu juga atau hari berikutnya ya, mungkin dikasih selang 1 atau 2 hari ya, itu apa namanya, pembiayaan saya ya, multiguna saya itu harusnya ditutup 0. Jadi nanti pelaporannya di OJK-nya itu per tanggal 15, kan update tanggal 15 itu otomatis kan sudah nggak ada tanggungan lagi atau baki debit mungkin ya. Di situ ada baki debit, ya mungkin teman-teman perbankan lebih tahu. Itu sudah 0, sudah tidak ada tanggungan lagi harusnya. Tapi kemarin yang saya lihat itu masih ada tanggungan. Nah, saya langsung bertanya, loh, harusnya kan sudah 0, saya kan sudah melunasi, sudah bayar, kenapa masih ada nominal ya berapa gitu ya, nggak perlu saya sebutkan. Akhirnya kan saya merasa, loh, ngapain saya melunasi kalau memang di informasi debitur saya itu masih muncul maksudnya nominal yang harus dilunasi gitu. Berarti kan ada sesuatu mungkin di situ ya, atau mungkin apalah internal mereka, saya nggak mau tahu gitu kan. Karena hal tersebut otomatis kan biar saya tenang gitu kan, saya minta bukti pelunasan pengambilan barang saya di Shopee lewat, biar kalau ada sesuatu misalkan ya tiba-tiba ada yang nagih gitu ya, ada penagihan, ada kolektor gitu, atau debt kolektor datang ke rumah saya misalkan, saya punya bukti, ada buktinya kalau saya sudah lunas gitu. Saya coba telepon ke call center mereka, ini saya berulang kali teleponnya, jadi saya jelaskan dari awal. Saya telepon pertama itu di sekitar mungkin Februari ya, akhir-akhir Februari lah, tanggal 2 bulan ke atas gitu. Saya telepon, saya nyebutin akun, verifikasi data benar, dicek di akun mereka, saya sudah tidak punya tanggungan lagi atau sudah lunas atau 0 ya, tidak ada pinjaman apapun. Terus saya minta bukti lunas. Nah, mereka menjanjikan 3-5 hari, dan saya akan dihubungi oleh pihak terkait gitu. Yang nggak tahu pihak terkait itu siapa, saya nggak tahu. Mungkin bagian yang mengeluarkan surat itu ya. Selang berapa hari, antara 3-5 hari itu, saya nggak ingat betul tanggal berapa, hari apa. Kalau nggak salah itu hari Selasa, pas
itu saya ditelepon. Waktu itu ada telepon beberapa kali yang masuk, cuman saya nggak tahu ada telepon, jadi nggak saya angkat karena saya nggak tahu HP saya berbunyi. Hari berikutnya ada telepon lagi, saya angkat, ternyata dari, nah di situ menyebutkan eh, bukti pelunasan saya sudah dikirim ke email saya gitu ya, ke email saya. Otomatis kan saya cek di email gitu, saya cek di email, ternyata belum ada. Hari berikutnya setelah saya ditelepon, hari berikutnya ya, saya telepon lagi ke call center menanyakan perihal surat yang dikirim ke email saya belum terima gitu. Nah, dari mereka itu melaporkan lagi kalau saya itu minta lagi gitu, jadi 2 kali minta. Nah, otomatis kan mereka menjanjikan 3-5 hari lagi. Nah, otomatis kan loh, kan katanya sudah dikirim, kan saya ditelepon katanya sudah dikirim, saya cek di email nggak ada, makanya saya minta dikirim ulang gitu kan. Kenapa mereka malah mendaftarkan permintaan saya lagi gitu, seolah-olah saya minta lagi, jadi diulangi lagi, ada 2 kali permintaan. Akhirnya selang berapa hari saya telepon lagi, karena hampir setiap hari itu saya cek email, karena mereka menjanjikan harus sering-sering buka email gitu, di spam, di bagian penting, terus di bagian semua email atau apalah itu. Saya udah berkali-kali refresh di email, ternyata nggak ada juga. Akhirnya saya telepon lagi, apa mungkin email saya yang salah kan gitu. Akhirnya saya telepon lagi call center, saya kasih email yang lain, yang email saya ya, email pribadi saya kasih ke email lain. Berarti kan ada 2 email yang saya kasih ke mereka. Saya tunggu-tunggu juga belum ada surat atau email yang masuk ke email saya, kedua email saya. Hari berikutnya lagi yang saya bertanya-tanya, kan sudah saya kasih 2 email, apa saya salah menyebutkan? Perasaan mereka juga sudah mengejanya pakai spelling gitu kan, ternyata benar gitu. Pas pengajuan awal juga ada email masuk mengenai kontrak perjanjian juga ada, tapi kok kenapa nggak masuk gitu kan. Otomatis saya kayak merasa dipermainkan gitu, katanya sudah dikirim, harus menunggu lagi 3-5 hari lagi. Telepon kedua saya harus nunggu lagi sampai 5 hari lagi. Akhirnya saya telepon lagi, saya berulang lagi telepon. Otomatis kan saya merasa kayak dipermainkan gitu. Kenapa saya minta hak saya tapi nggak dikasih? Saya telepon ke call center lagi, saya minta disambungkan ke orang atau bagian yang terkait, atau bagian penagihan atau apa. Saya minta disambungkan, saya sudah disambungkan, jawabannya apa? Sama seperti itu, menunggu konfirmasi bagian terkait, pokoknya bla 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 lah, banyak. Saya juga bingung, apa memang ini dipersulit gitu. Akhirnya saya browsing di internet mengenai kayak yang saya alami ya. Ternyata di kolom komentar itu di salah satu blog itu banyak seperti itu. Ternyata ada yang kirim email nggak dibalas. Saya juga udah kirim email nggak dibalas juga. Saya DM ke Instagram mereka juga nggak ada yang balas. Nah, akhirnya saya nggak mau putus asa di situ. Saya terus berjuang karena itu hak saya. Karena saya merasa sudah lunas, tapi di informasi debitur itu masih muncul bagi debitnya. Saya lihat di situ ternyata mereka kerjasama dengan bank. Nah, bank itu kan yang menginput atau yang menginformasikan ke OJK kalau saya itu punya pinjaman gitu.
otomatis dong saya cari informasi bank yang mengeluarkan informasi debiturnya, saya telepon, saya cari banknya, saya cari internet, saya cari nomor teleponnya, saya telepon. Nah ternyata bank itu sudah ganti nama, bukan bank penerbit lagi. Syukurnya bank tersebut welcome sama saya, respect lah gitu ya. Maksudnya menerima keluhan saya cerita ke mereka. Hari itu juga saya dimintai data diri, tanda bukti kalau saya udah lunas, maksudnya bukti transfer ya, saya kasih ke mereka, ke bank penerbit. Mereka konfirmasi ke satu hari itu juga mereka langsung ngasih bukti lunas ke saya. Saya di WA, saya dimintai data diri, tanda bukti transfer atau pembayaran. Hari itu juga saya dikasih bukti lunas sama bank penerbit. Mereka welcome sama saya. Lain halnya dengan, padahal kan kaitannya saya dengan, karena saya ambil barang dari Shopee lewat. Ketika saya melunasi, saya minta bukti pelunasan dari, tapi prosesnya belibet panjang sampai saya harus marah-marah ke customer service. Ya walaupun marah-marahnya cuma lewat telepon ya, nggak kelihatan gitu kan. Tapi sih saya intinya sih merasa kecewa ya dengan pelayanan mereka. Tapi saya salut sama bank tersebut. Mereka respect, langsung kasih solusi, luar biasa. Terima kasih yang sudah membantu saya. Ini sih bukan apa-apa ya, karena mungkin ya di luar sana teman-teman yang merasakan seperti saya. Jadi kalau memang itu hak kita, jangan putus asa. Kita harus cari kebenaran, seperti itu. Takutnya kan yang namanya apes kan kita nggak tahu ya di belakang ya, tiba-tiba ini itulah gitu kan, kok ada yang datang menagih kan gitu kan, kita nggak gimana kan rasanya gitu kan, padahal kita sudah melunasinya. Saya khawatirnya di situ sebenarnya sih teman-teman. Jadi karena kekhawatiran saya, akhirnya saya minta surat pelunasan, surat bukti lunas dari pihak. Setelah saya marah-marah berapa hari, saya telepon bolak-balik, mereka menjanjikan pas hari itu juga jam 3, saya tunggu sampai jam 3 kebenaran omongan mereka. Jam setengah 3 saya dapat telepon, saya ngobrol sama customer service-nya, saya tahan sampai jam 3. Jadi saya ngobrol terus sampai jam 3, mereka nggak berani nutup. Kalau mau ditutup juga mungkin lebih marah ya, saya komplain lagi. Sampai sebelum jam 3 kurang berapa menit mungkin ya, karena mereka sudah berjanji, saya tunggu itu sampai jam 3 benar. Mereka baru ngirim bukti pelunasan. Berapa hari coba? Dari bulan Februari saya minta, pas kemarin tanggal berapa ya kemarin? Sekarang kemarin tanggal 5 baru saya dikasih. Jadi kalah sama permintaan saya ke bank tersebut, yang hari itu juga saya minta, hari itu juga saya dapat. Mungkin ini sedikit pengalaman saya ya, mungkin teman-teman ada yang seperti itu. Perjuangkan hak kita, yang penting Anda benar, jangan takut kalau benar itu jangan takut gitu, intinya seperti itu.
Oke, terima kasih. Mungkin ini sedikit pengalaman saya buat buat teman-teman tahu kalau memang kita nggak salah ya nggak usah takut gitu.